Sehingga dari proses yang kemudian tahapan-tahapan tadi itu ya, pada 7 tahun menjelang 7 tahun ketiga saat dia mukallaf, seharusnya anak-anak kita itu siapapun ya harus sudah paham bahwa dia adalah hamba Allah. Dia beriman dengan keimanan yang kuat, yang yakin 100%. Kalau yakin tidak boleh ada, akhirnya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Dia sudah paham kalau dia meyakini saya itu hamba Allah, diciptakan oleh Allah, saya itu Tuhan saya itu adalah Allah, maka dia harus terikat kepada syariah Allah, tuntunan Allah, karena itu kaitannya dengan dia menjalani hidup. Paham itu, saya harus terikat pada seluruh aspek kehidupan saya, apapun itu. Hal-hal yang sifatnya personal seperti bagaimana saya makan, minum, berpakaian, berbahasa, menghiasi diri saya dengan sifat-sifat tertentu, sampai pada waktu saya bergaul dengan orang lain, ketika saya menjadi seorang pejabat, ketika saya menjadi seorang profesional tertentu, melakukan amal tertentu, semua amal saya harus terikat pada syariah. Paham bahwa untuk terikat pada syariah dia harus mengilmuinya, maka dia paham dia harus melakukan mengkaji Islam. Dia akan menjadi profilnya mukallaf itu ya dia cinta ilmu, dia harus senantiasa ingin menghadiri majelis-majelis ilmu. Lalu yang berikutnya, sebelum beramal dia harus menguasai sakofa yang dibutuhkan. Tidak semua sakofa Islam itu harus kita kuasai pada saat yang sama. Amal sakofa tentang bagaimana sih cara memilihkan sekolah untuk anak kita, boleh kemudian kita ilmu itu sebelum anak kita sekolahkan, tidak harus sebelum kita menikah kita mengilmuinya. Kita mengilmui tentang bagaimana membuat makanan pendamping ASI, tidak harus sebelum kemudian anak-anak kita belum mukallaf sudah kita ajarkan itu, belum, nggak harus. Tetapi pada saat dia nanti itu mau beramal, maka dia sudah paham bahwa dia harus mengilmuinya. Nah, prinsip ini sudah harus dia kuasai ketika mukallaf. Meskipun mengilmuinya bisa jadi pada saat nanti ketika dia mau menikah, atau dia waktu hamil, atau dia waktu mau punya anak. Dia paham ukuran kemuliaan hakiki itu yang bagaimana. Jadi bukan yang rumahnya begini, yang hartanya sekian, yang titelnya begini, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi paling penting bagi dia itu sebenarnya menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah. Itu apa? Yang paling bertakwa. Dia bisa meletakkan. Kalau kemudian saya itu disuruh taat kepada ada atasan, ada guru, ada orang tua, ada teman, ada siapapun dia melakukan ajakan atau seruan. Itu letaknya di mana? Letaknya di mana? Dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi dia tuh paham betul bahwa la ta'atan li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Nanti dia secara detail yang mungkin beramalnya itu hari ini dia ketemu antara konflik antara saya nuruti kata ayah saya yang menyuruh saya, yang melarang saya menutup aurat, atau saya nurut apa kata Allah misalkan. Mungkin itu pada waktu dia masih belum menikah. Tapi pada saat kemudian yang lain dia menikah, dia punya suami, nah, nanti beramal juga sudah paham dia. Di mana letak ketaatan pada suami? Di mana letak ketaatan pada orang tua dan seterusnya. Mukallaf itu juga sudah harus mulai diperkenalkan ada kekhasan laki perempuan anak-anak kita itu terkait dengan calon tanggung jawabnya besok, bahwa dia yang laki-laki akan menjadi calon bapak, calon suami, yang ibu adalah calon istri, calon ibu, maka sudah mulai diperkenalkan tanggung jawab tersebut. Karena pada saat dia mukallaf, dia mau menikah, pada saat itu juga diperbolehkan. Dan secara kematangan reproduksi sudah ada. Nah, yang berikutnya kalau sudah mukallaf, sudah terbentuk profil kebudayaan Islam, tadi itu ada profil muslih atau pengemban dakwah, pelaku amar ma'ruf nahi munkar, maka dia harus juga diperkenalkan dengan aktivitas dakwah Islam. Setelah mukallaf itu kan kita bicara menghebatkan pengaruh, menghebatkan profil, menguatkan kepemimpinan. Maka dia sudah mulai diarahkan ke sana. Kalau laki-laki saya pada level kepemimpinan masyarakat. Kalau ibu-ibu, para perempuan adalah kepemimpinan di rumah tangga suaminya, kepemimpinan untuk anak-anaknya, kepemimpinan di antara para nisa, para perempuan-perempuan yang lain. Dan juga secara fikih terapannya, mukallaf itu ya berarti sudah harus paham tanda-tanda mukallaf dan hukum terkait seperti mandi basah atau mandi wajib, bagaimana niatnya, bagaimana adabnya dan seterusnya.